Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن سار على نهجه إلى يوم لقاء ربه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر muslimin, jemaah sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut dan wajib untuk terus bersyukur, berterima kasih atas nikmat Allah yang sangat banyak. Nikmat yang saat ini kita rasakan adalah nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Karena dengan dua nikmat ini kita mampu memenuhi panggilan Allah. Dengan dua nikmat ini kita mampu menggerakkan kaki kita untuk melangkah menuju rumahnya Allah guna melaksanakan ibadah sholat Jumat. Seraya kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW suatu ketika diberikan oleh Allah 10 ayat dalam Al-Quran, yang mana kalau 10 ayat ini diamalkan akan menjadi kunci seseorang itu bisa masuk surga tertinggi. Apa surga tertinggi itu? Yaitu surga Firdaus. Surga di mana kita nanti bisa bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu di surga Firdaus. Bahkan kalau kita istilahkan dengan hari kemenangan, di mana 1 Syawal disebut dengan hari kemenangan, maka sebetulnya orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang mampu memasuki surga Firdaus. Karena surga itu banyak derajatnya, banyak manzilahnya, banyak levelnya, dan kita ingin masuk surga, di surga yang tertinggi, surga terbaik, yaitu Jannatul Firdaus khalidina fiha. Maka apakah 5 hal yang menjadikan kita sebagai seorang mukmin yang sukses, yang menang, yang bisa masuk ke surga Firdaus? Allah Ta'ala mengawali dengan ayat Qad aflahal mu'minun. Dalam bahasa Arab, aflah ini adalah fi'il madhi. Ketika diawali dengan kata-kata qad, maknanya menjadi sebuah kepastian. Sungguh sukses, menggunakan kata-kata falah. Dalam bahasa Arab ada 3 minimal kosakata menyebutkan makna sukses. Yang pertama adalah najah, kedua adalah fauz, ketiga adalah falah. Tapi dalam ayat ini digunakan kata-kata falah, yang maknanya adalah suksesnya tidak hanya dunia, tapi ketika mengamalkan ini juga suksesnya fid darain, yaitu di dunia dia sukses, di akhirat dia sukses. Maka ini pun juga dipakai dalam kumandang adzan, hayya 'alal falah, bukan hayya 'alan najah. Karena falah ini adalah kunci sukses dunia dan akhirat. Siapakah itu? Yang pertama, orang mukmin yang alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin yang tidak hanya mengerjakan salat, tapi salatnya salat yang khusyuk. Salatnya bukan salat ritual, tapi salat spiritual, di mana ketika dia salat dia merasakan kenikmatan, di mana setelah salat dia merasakan perubahan. Dan ternyata dalam sebuah survei Indonesia Muslim Report, Muslim di Indonesia ini yang sholat 5 waktu hanya 38% saja. Dari jumlah seluruh umat Muslim di Indonesia,
yang menjaga sholat 5 waktunya hanya 38% saja. Selebihnya sholatnya masih banyak yang bolong-bolong. Maka ini merupakan sebuah evaluasi di mana ternyata banyak saudara-saudara kita itu masih tidak menjaga sholatnya, masih tidak menjaga kewajibannya. Oleh karena itu, setelah kita dan di dalam bulan Ramadan kita sudah dilatih setiap malam kita sholat qiyamul Ramadan, maka sungguhnya orang yang sukses itu adalah siapa? Orang yang membiasakan kebiasaan Ramadan tetap ada di bulan Syawal, bahkan bulan-bulan seterusnya. Maka ulama mengingatkan, kun rabbaniyin wa la takun ramadhaniyin. Jadilah engkau orang yang beribadah itu hanya kepada Allah, bukan ibadah hanya ketika Ramadan saja. Maka Ramadan mungkin akan meninggalkan kita, namun ibadah kita jangan hanya khusyuk, jangan hanya maksimal di Ramadan. Setelah Ramadan pun terus menerus kita biasakan dan lanjutkan hal tersebut. Maka uniknya, kenapa setelah bulan Ramadan adalah Syawal? Syawal dalam bahasa Arab maknanya adalah peningkatan. Jadi tidak hanya diteruskan, tapi ibadah di Ramadan itu harusnya ditingkatkan. Maka sebuah informasi bagi kita dan muhasabah, sudahkah salat-salat kita di qiyam Ramadan, di salat tarawih menjadikan kita lebih rutin dan rajin lagi mengadakan salat qiyamul lail di setelah Ramadan, atau hanya pas Ramadan saja? Yang kedua, sudahkah salat-salat yang kita lakukan itu betul-betul memberikan kenikmatan, betul-betul memberikan kekhusyuan kepada kita? Kenapa? Karena orang-orang yang tidak khusyuk dalam salatnya, Allah Ta'ala akan mengingatkan kepada dia, wujuhi yawma'idin khashi'ah amilatun nasibah. Orang-orang yang salatnya tidak khusyuk ketika di dunia, Allah akan paksa dia menjadi orang yang khusyuk nanti di hari kiamat. Namun khusyuk di sini maknanya adalah apa? Menunduk dengan penuh penyesalan. Allah akan buat dia menyesal mengapa ketika salat tidak pernah khusyuk. Yang kedua, masyarakat muslimin rahimahumullah, kunci surga Firdaus adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjauhkan dari dua hal yang sia-sia, perkataan maupun perbuatan. Menjadikan waktu kita tidak terbuang sia-sia. Betapa sekarang godaannya adalah HP, di mana waktu kita digunakan untuk HP. Bahkan ketika sholat Jumat pun masih pegang HP, masih buka HP. Maka kapan kita ini betul-betul fokus kepada Allah? Apakah HP ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban? Tidak. Kalau seandainya Al-Quran yang menyelamatkan kita dan kita tahu itu, mengapa waktu kita banyak digunakan untuk membaca selain Al-Quran? Maka mari kita jadikan waktu-waktu kita tidak terbuang sia-sia. Karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "An umri fima afna?" Wahai manusia, apa diberikan oleh Allah usia 60-70 tahun? Kebanyakan digunakan untuk apa waktu? Maka kita bisa menjawab sekarang. Kalau sekarang kita gunakan untuk banyak ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, maka itu jawaban yang terbaik. Namun sebaliknya, kalau hanya digunakan untuk melihat HP, melihat sosmed, main game dan sebagainya, itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan kunci Firdaus, walladzina hum lizzakati fa'ilun, itu orang-orang yang menunaikan zakatnya. Kalaupun tidak masuk kepada orang-orang yang bisa muzaki, maka orang-orang yang mendapatkan kunci Firdaus adalah orang yang mudah berinfak, mudah bersedekah, ringan tangan dan senantiasa tidak pernah berhenti untuk berbagi. Mari kita lihat bagaimana janji Allah bagi orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang suka menolong. Yaitu Allah Ta'ala menjanjikan, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka ada pun orang-orang yang a'ta, suka memberi, suka berbagi, wattaqa, dan dia berbagi dengan ikhlas semata-mata hanya menginginkan ridhonya Allah, wa saddaqa bil husna, dia yakin
Setelah berbagi pasti Allah akan balas, ada pahalanya, tidak sia-sia. Maka Allah akan kemudian berikan janjinya, fasanu yassiru lil yusra, akan dimudahkan semua yang dia inginkan, yang dia cita-citakan, yang dia mimpikan, dimudahkan sama Allah. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Kuncinya gemar bersedekah. Namun sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, adapun orang yang bakhil, pelit, enggak mau menolong, enggak mau berbagi, menyimpan uang rapat-rapat, wa kadzdzaba bil husna, dan dia menganggap tidak ada pahala bagi orang yang bersedekah itu, fasanu yassiru lil usra, Allah akan mudahkan kesulitan hidupnya, akan diberikan kesulitan yang bertubi-tubi tidak selesai. Maka mana yang kita milih, mana yang kita inginkan? Tentu kita ingin hidup kita penuh dengan kemudahan, dengan kita berbagi. Harta yang kita makan akan jadi kotoran, harta yang kita simpan akan jadi rebutan, tapi harta yang kita sedekahkan akan jadi pertolongan nanti. Kemudian yang keempat, masyaallah muslimin rahimahullah, kunci surga Firdaus adalah alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, mampu menahan syahwat nafsunya. Dia menjalin hubungan yang diridhoi oleh Allah, dia menjalin hubungan yang sesuai dengan syariatnya Allah, tidak ada pacaran, tidak mendekati zina, tidak mendekati kemaksiatan. Dia mampu menahan nafsunya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para pejuang perang Badar, wahai sahabatku, kalian telah menang dalam perang Badar ini, tapi sesungguhnya ada perang yang lebih besar daripada perang Badar ini, jihad yang lebih besar daripada jihad ini, jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Nafsu kita harus kita tundukkan, nafsu kita harus kita kendalikan, agar nafsu ini sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang mendapatkan kunci surga Firdaus, mendapatkan kemenangan sejati, pewaris surga Firdaus, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, orang-orang yang menjaga amanahnya, orang-orang yang menepati janjinya. Amanah sebagai seorang anak, amanah sebagai seorang ayah, amanah sebagai seorang pemimpin, amanah sebagai seorang tetangga. Bahkan kalaupun dia berhutang, amanah ketika dia berhutang itu harus dijaga, karena semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali orang itu mengingkari amanah, berkhianat dengan amanah, maka kemudian dia tidak akan dipercaya, maka akan diambil keberkahan dari hidupnya. Dan ditutup dengan sebuah ayat yang mengulangi ayat pertama, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Benteng itu semuanya adalah menjaga salat. Maka salat itu adalah benteng keimanan kita. As-salatu imaduddin, salat adalah fondasinya agama. Faman aqama faqad aqama din, orang yang menjaga salat dia menegakkan agamanya. Namun sebaliknya, ketika dia meremehkan salat, menunda salat, maka dia telah meruntuhkan benteng agamanya. Kalau seandainya salat tidak lagi berharga bagi dirinya, kalau seandainya panggilannya Allah masih terus-menerus dia tunda, apalagi yang berharga dalam keimanannya. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimahullah, jadikan di hari ini adalah hari perubahan bagi kita. Kita penuh pertobatan kepada Allah. Kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik agar kita menjadi pewaris pintu surga Firdaus dengan 5 hal. Yang pertama, kita jaga salat kita. Yang kedua, kita jaga waktu kita. Ketiga, kita jaga sedekah kita. Keempat, kita jaga nafsu kita. Dan yang kelima, kita jaga amanah kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ibrahim ayat 22, Allah Ta'ala menggambarkan kondisi manusia setelah dihisab, setelah dia diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan dengan syaitan. Yang mana saat ini syaitan itu kerjaannya cuma satu, targetnya syaitan cuma satu: bagaimana menggoda manusia, bagaimana mengajak manusia menjadi temannya. Dan sebetulnya kita bisa menolak godaan tersebut. Namun yang terjadi adalah apa? Allah gambarkan dalam surat Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Dan syaitan berkata setelah selesai diadili semua manusia, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Wahai manusia, sungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian janji yang ditepati. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku menjanjikan kepada kalian janji yang tidak pernah aku tepati. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan ketahuilah saya itu tidak bisa merubah kalian. Saya tidak punya kuasa untuk merubah kalian illa an da'awtukum fa astajabtum li, kecuali aku hanya menggoda, membisiki kalian. Ngantuk, buka HP-mu, baca WA-mu. Setan hanya membisikkan itu, fa astajabtum li, dan kalian kemudian mendengarkan bisikanku. Fala talumuni wa rubu anfusakum, oleh karena itu jangan salahkan aku. Kalaupun kalian nanti masuk neraka, sekali-kali jangan salahkan aku. Wa rubu anfusakum, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu mau mendengarkan bisikanku? Kenapa kamu mau mendengarkan godaanku? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak bisa menyelamatkan kalian, kalian juga tidak bisa menyelamatkanku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak tanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan ketika di dunia. Innal zalimina lahum 'adzabun alim. Dan Allah berkata, sesungguhnya orang-orang yang zalim, baik orang yang kafir, syaitan dan pengikut syaitan, akan disiksa oleh Allah siksa yang sangat pedih. Masya Allah, rahimahullah. Surat Ibrahim ayat 22, nanti di rumah bisa dibuka lagi. Ini gambaran nyata tentang orang-orang yang kemudian dikumpulkan dengan syaitan dan tidak bisa kembali lagi. Dia kemudian baru tersadar, ternyata selama ini dia telah dibodohi oleh syaitan. Selama ini dia telah ditipu oleh syaitan, dan kemudian dia mengikuti itu dan kemudian menyesal di akhir. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di akhir. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menolak segala gangguan syaitan. Allah Ta'ala berikan kepada kita perlindungan agar kita terbebas dari yang namanya bisikan-bisikan syaitan, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita istiqamah dalam kebenaran, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara.
اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اختمنا بالإيمان، ربنا اختمنا بالإسلام، ربنا اختمنا بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.